Hadirin hadirat yang sangat saya hormati, terutama dan yang utama yang patut kita utamakan para habaib kita yang telah hadir di depan kita. Ini semuanya adalah rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu. Jadi dengan kata lain bahwa bapak-bapak saudara hadir di sini seolah-olah kita menyampaikan atau memberi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, "Idza dzukira rajul soleh nuzila." Bila mana disebut orang-orang yang soleh, insyaallah langsung diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan disebut adil, ada Allah membawa. Jadi bapak saudara, minta pulang-pulang sekali pun berkat insyaallah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan sehat walafiat serta selamat rasa kuduwatul Islamiyah. Ini semuanya saudara kita. Sangat beruntung kita ketemu saudara di akhirat. Wallahu a'lam. Kemudian salawat salam mudah-mudahan disampaikan dari kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, berikutnya termasuk kita adanya sampai hari. Hadirin yang berhormat, kita kali tengah lain sekalipun beliau tidak menyampaikan ceramah, sudah cukup dengan hidupnya bersama kita. Ini sahabat dengan kita dapat ilmu, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena zuriat Rasul kan nujum. Jadi zuriat Rasul ini seperti bentang. Bentang udah emang dia terang menerangkan orang lain. Bila mana tidak ada bentang, dapat. Mudah-mudahan kalau masih ada habaib, insya Allah ini kesangan, insya Allah kita kuat. Amin. Ya Allah. Sudah nggak ada habaib lagi ya. Oh, ya. Sudah ada main cemek ada. Insya Allah ada habaib kita. Insya Allah membuat saya terima kasih atas nama Budi. Terima kasih banyak. Habaib kita bisa menjelaskan murid kita. Hadirin yang terhormat. Kemudian kenapa kita ini memperingati Maulid? Kita punya surat wa tabasyarat rusul masyariqi wal maghrib wa dawab wal ya. Binatang laut, binatang daratan pada gembira dengan kelahirannya. Masa kita kalah sama binatang, kalah sama ikan? Jadi itu harus lebih daripada ini. Hikmah saya. Kesempatan hikmah ya. Pak Haji. Ya, Iya. Baik. Hadirin, kita lihat dari hadis si Suwaibah. Maaf ya, dalam hadis kita kalau pengalaman lain aja. Ini kalau tugas kita, kalau zaman Habib Husain, dari kecil saya dari sana. Lain orang saya pada meninggal katanya Habib. Sudah pada meninggal, kamu dulu pada meninggal tuh. Jadi Suwaibah ini awaknya kurus. Kemudian dia pelayannya Rasul. Satu waktu dia datang ke Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, ini kamu ini awaknya kurus banget. Apakah enggak makan? Apa kebanjiran? Enggak ya Rasulullah, bukan kebanjiran. Saya ini kalau seminggu aja nggak ngeliat Rasul, saya puyeng kepala saja. Udah begitu, terus kenapa? Saya selalu ingin dekat Rasul. Apa sebabnya? Kalau di akhirat, sekalipun Rasul di surga, saya di surga, surganya tak lain. Saya di mana, Rasul di mana? Apalagi kalau saya di neraka.
Kemudian Rasulullah dia ini bengong sebentar, bagaimana? Kata Rasulullah, itu gampang mudah. Yusarul mahu ma'man habahu. Nanti orang-orang digiringin babareng sama orang yang dicintainya pada waktu tidur di dunia. Kalau Bapak cinta sama Rasul, sama habaib, cinta sama habaib sama dengan cinta sama Rasul. Cinta ulama sama dengan cinta Rasul sama dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cinta semua. Kalau ini cinta sama Rasul, insya Allah kita ini calon-calon surga. Kata Rasul, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semuanya umat aku, orang Pisangan, orang Riau, orang sentra ini, ya, semuanya ini masuk pada masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggak mau. Gitu. Sahabat bingung, apakah ada orang yang enggak mau masuk surga? Enggak ada, kata Rasul. Siapa? Man ata'ani bahwa yadkhulul jannah wa man asani bahwa man aba. Siapa yang ikut aku itu orang yang ahli surga. Orang yang tentang kepada aku itu orang yang mau ke surga. Apakah ada? Oh, zaman Nabi Nuh juga ada. Itu anaknya suruh naik kapal nggak mau. Nabi Nuh anaknya nggak mau. Suruh naik kapal supaya jangan gelap, nggak mau. Ini juga banyak orang yang nggak mau ke surga. Masjid di pinggir mata, masjid alim di pinggir mata, nggak mau masuk. Itu namanya nggak mau surga. Suruh ke kapal, suruh selamat, nggak mau juga. Nggak beda begini. Itu orang kalau begitu, nggak bedanya ayam kecemplung sumurnya legok, bawahnya tuh ada lubangnya, ada goanya. Coba taruhin timba ke dalam, nggak mau naik dia. Malah ke belakang, malah ke bawah, malah nggak mau naik. Ya, nah, maka dari itu ini kita orang-orang yang nggak mau masuk itu orang yang nggak mau masuk surga. Jadi ya, karena saya udah dikuat-kuat ini, nanti udah berjanji. Ini aja, pengen yang banyak, tapi waktu yang tidak mengikuti. Gitu ya. Nah, mari kita baca sebentar dari buku ini. Astagfirullah, Rabbana ya, astagfirullah, minal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.